Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kita mau tanam alpukat Miki di kebun sana, dan karena memang dari kemarin ada beberapa customer yang menanyakan seperti apakah cara penanaman dari alpukat Miki, maka di video kali ini kita akan kupas tuntas mulai dari pemilihan bibit seperti apakah yang bagus. Untuk itu saksikan video kami sampai selesai. Sebelum penanaman kita mau pilih bibitnya dulu ya, sebagai pertimbangan bagi Anda yang ingin menanam alpukat. Mungkin bisa kita perlihatkan seperti ini. Ini bibit alpukat Nicole yang baru saja keluar dari tempat produksi kami, dan untuk bibit meskipun ketinggiannya sudah cukup, cuman untuk terubusan masih baru satu kali dan daunnya masih muda. Ini belum layak dan belum aman ketika nanti akan ditanam. Ini sangat beresiko, apalagi ketika penanamannya saat musim panas. Jadi sangat beresiko ketika menanam bibit dalam kondisi masih seperti ini. Jadi daun mudanya masih banyak dan baru pupus pertama, belum ada daun tuanya. Ada juga bisa kita cek di sini. Nah, ini daunnya sudah tua. Hanya saja ukurannya masih kecil untuk polybagnya. Di tempat kami ini masih harus kita oper dulu, jadi biar terubusan pertama ini daunnya tua, kemudian tumbuh tunas yang berikutnya sembari kita besarkan di polybag yang ukuran segitu. Jadi nanti setelah di polybag segitu sekitar 2 bulan baru siap ditanam. Jadi ini belum kurang kami rekomendasikan ketika mau langsung ditanam di lahan. Selain itu ketinggian bibit, untuk ketinggian sebelumnya, nah, ini bibit seperti ini yang paling kami rekomendasikan. Jadi batang bawahnya sudah besar, daunnya juga sudah tua. Ini juga sedang tidak berdaun muda, meskipun ketika daun bawahnya sudah tua, ada daun yang muda tidak masalah. Paling bagus ketika daunnya tidak ada yang muda. Ini sangat bagus. Ini ketiga-tiganya sangat bagus, dan ini ada daun mudanya seperti ini. Ini masih aman, karena jika nanti terlambat menyiram atau terlalu panas atau kekeringan tanahnya, kemungkinan daun yang muda ini akan layu, namun masih bisa bertahan karena masih banyak daun tuanya. Untuk ukuran bibit kami sarankan sekitar minimal itu 50 cm. Kenapa? Karena secara alasannya karena ketika ditanam di lahan setidaknya tidak lebih tinggi dari gulma atau ilalang itu tidak menutupi bibit. Ketika terlalu pendek itu sangat beresiko, apalagi untuk lokasi kebun yang kurang terawat. Ada lagi satu bibit yang seperti ini. Ini bibit alpukat Miki, ketinggiannya kalau dari bawah dari polybag ini sekitar 1,5 meter, cuman kalau dari atas polybag ini kemungkinan 1 meter up. Ini sangat bagus, bahkan kami rekomendasikan untuk ditanam, terutama bagi Anda yang mengebunkan di lokasi yang jauh tempatnya dari tempat tinggal Anda, jarang Anda kunjungi, atau bahkan tidak ada karyawan kebun di lokasi. Jadi untuk keunggulan dari pohon yang sudah besar itu pertama, proses adaptasi itu lebih cepat karena akarnya sudah banyak, jadi lebih tahan terhadap berbagai cuaca, atau ketika Anda telat menyiram ini juga lebih aman, sehingga proses adaptasi lebih cepat, memungkinkan pohon ini akan lebih cepat tumbuh. Yang kedua, selain prosesnya lebih cepat, ketinggian juga sudah sangat bagus ketika Anda tinggal beberapa bulan dan
gulma atau rumput ilalang sudah tinggi, saya yakinkan bahwa untuk ketinggian masih lebih tinggi bibitnya. Jadi kelembapannya juga lebih terjaga. Sinar matahari juga bisa lebih banyak mendapatkan full. Sehingga jika Anda memiliki dana yang lebih dan lokasi kebunnya terlalu jauh dan jarang dikunjungi, mungkin kami rekomendasikan untuk ukuran yang 1 meter up seperti ini. Mari kita ambil bibit untuk yang alpukat Miki. Dan ini adalah bibit alpukat Miki yang akan kita tanam. Kita pilih, sebagai catatan, ada beberapa customer yang kadang bingung seperti apakah bibit yang bagus dari segi bentuk vigor ya. Ada, misal saya ambil contoh ini. Ini bibit bercabang. Ini kebanyakan customer suka dengan bibit yang seperti ini karena sudah bercabang di saat pembelian. Namun sebenarnya tidak melulu bahwa bibit yang seperti ini tuh bagus. Karena jika perawatannya tidak bagus, biasanya pertumbuhannya akan tidak seimbang. Jadi salah satu itu biasanya akan kalah. Itu yang pertama. Jadi nutrisi itu akan terbagi dua, dan ketika tidak stabil ini justru akan mengganggu pertumbuhan tanaman yang stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, kelemahannya adalah jika ini ditanam di lahan, nanti cabang itu ketinggian 40 cm sudah bercabang. Jadi pohon meskipun nanti usianya sudah besar, ketinggian sudah 3 meter, itu cabang berada di 40 cm dari tanah. Itu sangat mengganggu, apalagi jika Anda nanamnya lebih pendek, katakan setengahnya, sehingga hanya 20 cm cabang itu berada di atas tanah. Itu sangat mengganggu Anda ketika mau melakukan perawatan, terutama saat membersihkan gulma atau dangir ya. Jadi bagian bawahnya ketika mau dipupuk atau didangir itu agak kesusahan, karena idealnya bagi kami itu di atas minimal itu 1 meter itu baru ada cabang. Itu. Yang kedua, ini selain bibit yang bercabang, ada juga bibit yang biasanya customer agak kurang suka, yaitu bibit yang agak miring seperti ini. Sebenarnya ini tidak masalah. Bahkan nanti kita mau tanam dan kita buktikan bahwa bibit yang seperti ini itu tidak masalah. Karena jika Anda khawatir, itu pertama bisa dilakukan dengan pemberian ajir dan nanti bisa tegak. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda cukup ditanam dengan posisi bagian yang miring itu di sebelah barat. Jadi ketika pagi hari itu tanaman akan mengejar sinar matahari, sehingga beberapa bulan kemudian tanaman tetap akan lurus. Lama kelamaan tanaman akan lurus seperti ini. Itu, dan mungkin itu, dan ada lagi bibit yang ini. Dari situ saja Mas, bisa dilihat. Ini bibit yang kita singkirkan, tidak kita kirim. Nah ini bisa di zoom. Ini bibit yang kita tidak kirim, itu ada penggerek batangnya. Ini. Nah, saat Anda melakukan pembelian, terutama saat pembelian offline, cek juga apakah batangnya ada putih-putih seperti ini, dan di tengahnya ada lubang kecil, itu ada penggerek batangnya. Itu kalau bisa jangan ditanam. Meskipun itu bisa diobati, tapi alangkah baiknya ketika masih ada pilihan bibit yang normal, pilih yang normal. Dan kita ambil yang tadi, kita bisa pilih yang ini, yang sebenarnya juga agak miring, atau ini juga bisa nanti kita tanam. Oh ya, tadi kita sampaikan bahwa jangan tanam daun yang masih muda. Ketika ada daun masih muda itu seperti ini. Cuman ini kalau tadi itu baru tubus pertama, jadi tidak ada daun tuanya. Kalau ini sudah ada daun tuanya, jadi masih aman ketika mau ditanam berupa bibit seperti ini. Nah, ketika nanti ternyata Anda lupa menyiram atau cuaca panasnya terlalu ekstrim, kemungkinan akan layu, tapi nanti ketika layu ini bisa dipotong atau mati sendiri, kering sendiri, dan akan tumbuh tunas baru di sini. Jadi tidak sampai mati. Bagus lagi ketika daun tua semua seperti ini, lebih bagus. Karena ini menandakan sebentar lagi akan tumbuh tunas dan pertumbuhannya akan lebih cepat. Ini kita tanam
Kita tanam bibitnya di kebun sana. Dan bagi Anda yang menginginkan bibit, ini ada yang planter bekan, ada yang polybekan kecil. Oh, ini barangkali beberapa kawan ada yang belum lihat. Ini kita ada jeruk pamelo merah yang lagi berbuah dan cukup besar buahnya ya, dan sudah merah. Ini dulu di planter bag ukuran berapa ya, sekitar 60 liter, kemudian kita pindahkan ke sini. Usianya kemungkinan baru 2 tahun. Kemarin berbuah 3, cuman tinggal 1 ini. Nah, ini sebelum kita tanam, mumpung ini lagi ada buahnya. Sebenarnya kita sebelumnya sudah pernah membuatkan video terkait pamelo merah, bisa cek di video kami di atas ini. Nah, ini bagi Anda yang belum lihat, ini benar-benar merah ya. Nah, ukurannya cukup besar. Biasanya aromanya nanti harum ketika sudah siap petik. Bagi Anda, ini masih banyak orang yang belum percaya bahwa nanti pamelo merah itu bisa merah. Cuman sudah berkali-kali pohon ini dan pohon yang satunya itu berbuah dan berwarna merah seperti ini. Sangat merah. Ini tanpa ada warna buatan. Jadi aman untuk dikonsumsi. Mari kita tanam bibitnya terlebih dahulu. Ini sudah kita buat lubang tanam. Kemarin kita lubangi sudah sekitar 1 minggu yang lalu, itu dengan ukuran 50-50. Sebenarnya ini bukan patokan ya, jadi untuk tanah itu tergantung, saat penanaman itu tergantung kualitas tanahnya. Ketika sudah poros sebenarnya nggak harus juga, dan ketika terlalu padat itu malah sebaiknya lebih besar. Dan ini karena memang sudah poros dan tanahnya juga cukup subur, kita buat 50-50. Dan ini kemarin sisa tanah yang galian, ini sudah kita campur dengan pupuk. Dan catatan, ketika memberikan pupuk usahakan benar-benar tercampur. Jadi nanti saat proses fermentasi itu tidak ada pupuk yang berkumpul jadi satu, sehingga proses fermentasinya lama dan panas nanti. Jadi usahakan bercampur dengan bercampur rata dengan tanah dan dolomit. Ini kita kasih dolomit di bagian media yang akan kita tanamkan nanti. Untuk takarannya sebenarnya juga masing-masing daerah berbeda, masing-masing tempat, karena ada yang terlalu asam, jadi bisa Anda ukur pH-nya dulu. Karena ini pH-nya juga sudah bagus, jadi dolomitnya tidak terlalu banyak. Intinya karena ini musim hujan, takutnya nanti terlalu asam jadi kurang bagus. Untuk dolomit sebaiknya dicampur di sini. Jika nanti ada sisa bisa ditaburkan di bagian dalam lubang. Seperti ini. Udah. Nah, kemarin ada yang salah. Dikiranya setelah lubang tanam terbuat, bibit langsung dimasukkan seperti ini. Ini salah, karena jelas pohon akan terbenam. Jadi ini tanah ini tujuannya hanya untuk mempermudah nanti perakaran, karena ini harus adaptasi dulu. Jadi biar akar mudah menembus tanahnya, jadi kita buat lubang tanam, bukan untuk menanam bibit secara langsung. Ini kita masukkan, kita campur. Oh ya, satu lagi, furadan. Kita tambahkan furadan. Ini sangat penting, tapi jangan berlebihan. Penting dalam arti karena memang kita tidak tahu nanti di sini apakah ada rayap atau hewan-hewan lain, terutama saat tadi menggunakan pupuk. Jadi mengantisipasi seperti rayap atau gendon, apa itu namanya, uret, biar mati, itu kasih furadan. Jangan berlebihan, karena jika terlalu berlebihan khawatirnya nanti mikroba atau jasad-jasad teknik yang sebenarnya itu membantu pertumbuhan tanaman malah jadi ikut mati. Memang tidak ada efek secara langsung ketika terlalu banyak itu nanti pohon mati. Cuman efeknya nanti di mikroba-mikroba yang ada dalam tanah yang sebenarnya itu membantu malah justru ikut mati. Dan kita masukkan dulu tanahnya yang sudah kita campur tadi. Sampai rata.
Ini tanah sudah kita campur dengan pupuk kemarin. Ini lubang yang tadi kita buat sudah kita timbun. Jadi memang lubang yang sudah kita buat itu kita timbun dengan media berupa tanah, pupuk, dan dolomit ini. Dan kita tadi sudah kasih dolomit, sudah kasih pupuk juga, dan sudah kasih borudan. Ada yang juga bertanya, untuk dolomit ini sebenarnya bukan pupuk. Dolomit ini hanya apa ya? Sebagai penetral pH, karena memang di dalamnya itu tidak ada kandungan NPK-nya. Di sini kandungannya hanya magnesium dan kalsium. Jadi memang bahan organik alam, bahan alam yang tujuannya untuk menetralkan pH atau menaikkan pH ya lebih tepatnya. Nah, setelah ditutup buat gundukan kira-kira tingginya 20 cm. Ini disesuaikan dengan lokasi Anda. Jika saat hujan itu air banyak menggenang lebih tinggi tidak masalah. Cuman karena ini agak miring, air bisa langsung habis ketika hujan. Jadi kita cukup buat 20 cm. Setelah 20 cm, kita nanti tanam bibitnya di tengah-tengah. Oke, kita buat lubang dulu sedikit aja. Seukuran polybag. Nah, ini cukup. Kemudian kita siapkan bibitnya. Tadi karena timurnya bagian sana dan barat sana, ini kita hadapkan seperti ini. Ketika bibit agak miring dan nanti kita tidak mau kasih ajir. Nah, kita buka dulu polybagnya. Untuk usahakan tanah polybag ini tidak pecah. Apalagi durian itu sangat beresiko ketika tanah dalam polybag pecah. Jadi sangat berhati-hati. Kalau untuk alpukat memang lebih toleran, jadi tetap usahakan hati-hati. Jadi kita potong dulu bagian bawah. Pasti bagian bawah kita potong. Nah, setelah terpotong kita ambil bagian bawahnya saja, kemudian kita masukkan jas, kita timbun, kemudian yang bagian sini bisa kita tarik, tapi lebih amannya kita potong. Nah, kita ambil dan aman, lebih aman. Jadi nanti ini kita timbun sampai tertutup tadi ya. Ya, seperti ini aman. Lebih aman lagi di bagian tepi lingkaran ini dibuat agak apa ya, dalam. Nah, jadi nanti air itu ketika hujan berada di sekitar sini, tidak di pas bagian akar. Seperti ini. Sampai keliling. Bila diperlukan buat seperti tempat untuk air, jika hujan terlalu tinggi curahnya, itu tidak berada di bagian akar yang sedang baru saja ditanam. Jika sudah besar nanti masih aman. Cuman ketika masih terlalu dini baru saja menanam, usahakan buat tempat air seperti ini. Jadi ketika nanti hujannya deras, itu air berada di sekitaran pohon, tidak berada di akar. Dan ini jaraknya sekitar 40 cm dari titik tanam. Itu cara penanaman bibit alpukat, khususnya ini alpukat Niki. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa tulis komentar di bawah ini dan subscribe channel kami. Bagi Anda yang masih kesulitan untuk penanaman atau perawatan nantinya, itu bisa konsultasi ke kami dan nanti kita bantu. Bahkan jika memungkinkan kita ada pendampingan. Sekian, ini bibit buahku. Mana bibit buahmu? Ya, kita ganti ke lubang tanam yang selanjutnya. Di sana nanti ya, Pak ya. Oh, ini
ada Mamesa putih yang kemarin baru kita tanam. Untuk varietasnya ini Magana, dan ini baru kita sambung susu. Nah, untuk memperirit kita nanti tanam di lubang-lubang sana, itu nanti kita dari hasil sambung susu Mamesa putih yang kita tanam. Ini ada 2 sambung susu. Ini ada buahnya, semoga tidak rontok. Ini juga beberapa berbunga, cuman kayaknya rontok. Oh, yang atas ini masih aman, yang bagian bawah rontok ketika kemarin penanaman. Mamesa putih pertumbuhannya juga bagus ya, hujan.